Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Bang Rian banyak banget DM dan email yang masuk ke Bang Rian tentang video yang saat ini lagi viral. Bang Rian belum tahu pasti ini penyebabnya seperti apa ya, kok bisa banget gitu ya, ODGJ bisa masuk ke sana gitu, bahkan ke pesawatnya gitu. Tapi yang jadi Bang Rian merasa kecewanya itu perlakuan yang dilakukan petugas-petugas di sana gitu. Maksudnya ya kalau misalkan kalau menghadapi orang ODGJ seperti itu ya harusnya jangan dikasarin gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu videonya, mungkin ada banyak banget akun-akun Instagram yang men-share video-video tersebut, dan di YouTube Bang Rian ini mohon maaf gak ditayangin karena tidak pantas gitu buat kita tonton gitu ya. Kalau ada informasi tentang Bapak ini, mohon informasikan ke Bang Rian, dan insya Allah kalau mungkin kalau Bang Rian bisa bantu, nanti Bang Rian jemput dari Bandung ke Lampung, terus kita taruh di yayasan gitu. Makasih banget buat teman-teman yang di Lampung, udah banyak banget yang DM dan banyak banget yang ngasih informasi ke Instagram Bang Rian. Pokoknya luar biasa banget antusiasnya, banyak banget. Insya Allah Bang Rian siap bantu. Dari sekarang juga udah siap sekali ya dari sekarang. Insya Allah kalau misalkan ada kabar lebih lanjutnya, kalau misalkan Bapak ini terlantar gitu, nanti insya Allah kita ambil. Jadi inti masalahnya kalau misalkan ngehadapin kayak ODGJ yang kayak marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, sebenarnya simpel banget sih. Dan Bang Rian selama ini bikin video di YouTube tentang ODGJ yang terlantar di jalanan. Intinya kita harus pakai hati gitu. Jadi jangan dikasar-kasarin. Kalau misalkan mereka ngamuk-ngamuk, ya kita tenangin dia gitu. Pinginnya apa dia, terus kita turutin. Kita rangkul dia dan supaya dia tenang dulu gitu. Sebenarnya itu sih satu cara ngadapin ODGJ yang suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk dan gak bisa dikontrol. Baru kita menjurus ke hal yang lebih apa yang kita inginkan dari dia gitu. Di sini juga Bang Rian masih belajar juga gitu, dan belajar dari pengalaman Bang Rian selama ini menangani ODGJ terlantar di jalanan. Dan Bang Rian juga belum sempurna banget gitu, masih banyak hal kecil dan masih banyak hal-hal yang salah juga dalam menghadapi ODGJ gitu. Makanya di sini Bang Rian mohon maaf banget buat kalian semua. Di sini Bang Rian masih belajar dan insya Allah belajar dari kesalahan. Jadi kembali lagi ke masalah ini ya. Tadi tuh Bang Rian sempat nonton juga dan sangat tidak manusiawi gitu. Intinya kita sebagai manusia dan ODGJ itu juga manusia gitu. Kita gak boleh memperlakukan dia seperti hewan. Orang hewan juga disayang gitu, apalagi sesama manusia. Allah yang menciptakan penyakit semuanya, dan dia itu gak mau punya penyakit kayak gitu. Cuman emang takdirnya udah seperti itu. Maksudnya ya kita sebagai manusia harusnya punya hati gitu. Jadi jangan seenaknya memperlakukan ODGJ seperti itu, kayak ditendang, kayak dilempar dari atas ke bawah. Dan banyak banget ya kejadian kayak orang-orang itu gak suka gitu kalau ada ODGJ yang gangguin, kayak ngambil makanan di jalanan, terus kayak mencuri makanan kayak gitu kan. Itu kan maksudnya dia itu gak punya pikiran gitu. Jadi dia itu sakit, jadi pikirannya tuh kosong. Jadi kita yang normal, gimana sih caranya kita yang normal ini mengatasi mereka?
makanya Bang Rian di sini bikin video di YouTube ini tentang ODGJ ini supaya orang-orang itu mengerti gitu. Maksudnya Bang Rian di sini memberikan contoh kalau ngadapin ODGJ ini seperti apa. Mungkin kalian juga yang penonton Bang Rian yang udah lama banget setia nonton Bang Rian, kayak Ibu Baby. Dulu pas Bang Rian ketemu sama Ibu Baby ini di jalanan, dia tuh marah-marah banget, dan dikasih makan juga dia tuh gak mau. Lihat muka Bang Rian itu, lihat orang-orang pun dia tuh marah-marah. Tapi Bang Rian dengan pemikiran bahwa ibu ini memang baik kalau misalkan kita memperlakukannya dengan baik juga gitu. Intinya gini, kalau niat kita baik, otomatis mereka juga baik ke kita. Intinya gitu sih. Alhamdulillah sekarang kebukti sama Bang Rian sendiri. Ibu Baby sekarang semakin baik, gak marah-marah lagi ke Bang Rian, dan malah kebalik. Sekarang Bang Rian yang dikasih makan gitu ya, ditawarin makan terus. Dulu pas ketemu dia tuh marah-marah banget. Mungkin kalian kalau misalkan yang belum tahu ya, penonton baru, subscriber baru yang baru masuk ke YouTube Bang Rian, ada linknya di bawah. Tonton dari episode pertama Bang Rian ketemu Ibu Baby yang marah-marah, ngeludahin Bang Rian segala macem, dikatain semuanya lah, dikatain kasar. Sampai sekarang alhamdulillah Ibu Baby sekarang nggak gitu lagi. Nah di situ Bang Rian dapat pelajaran berharga dari Ibu Baby yang ngasih pendekatan sama Ibu Baby. Jadi pelajaran juga buat aku dan kalian juga gitu yang nonton. Bang Rian selama ini mengatasi ODGJ semuanya yang di yayasan, di jalanan, belum sempurna betul gitu bisa ngadapin seorang diri gitu, ngadapin ODGJ terlantar itu, apalagi yang marah-marah yang susah diatur. Makanya di sini Bang Rian belajar dari Pak Dadang, dari yayasan-yayasan yang selama ini Bang Rian pernah kunjungin gitu. Ini Bang Rian bikin video ini sebagai contoh gitu, bagaimana sih cara ngadapin ODGJ, apalagi yang ngamuk-ngamuk. ODGJ itu kan macem-macem gitu, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang susah diatur, dan ada yang nurut gitu. Jadi macem-macem. Bang Rian belum hafal betul takaran tingkat depresinya seperti apa. Kalau sepengalaman Bang Rian sih kayak Sinti, terus kayak Ibu Baby, kayak Pona, kayak Ponski, itu kan macem-macem gitu tingkat depresinya. Kalau Ponski itu dia tuh gak pernah marah-marah. Selama Bang Rian kenal Ponski, udah lama di Yayasan Pak Dadang, dia itu ceria gitu, dan paling marah tuh marah seadanya gitu, nggak semuanya dikeluarin gitu. Terus kalau Ibu Bibi kalau marah itu marah banget gitu, kayak binatang, semuanya itu kasar, kata-kata kasar semua dilontarin gitu. Sinti kalau Sinti itu kalau misalkan marah tuh dia tuh gak bisa dikontrol. Jadi apapun yang di depan dia itu pasti kena pukul sama dia gitu. Karakter manusia itu memang berbeda-beda, semacam ODGJ juga sama gitu. Karakter mereka itu beda-beda. Jadi ODGJ itu manusia gitu. Makanya kembali lagi ke omongan Bang Rian yang tadi, memperlakukan ODGJ itu selayaknya manusia. Jadi memperlakukan dengan baik, sebaik mungkin, dan jangan sampai dikasar-kasarin, karena mereka itu pikirannya itu kosong. Jadi udah gak ada pikiran, jadi susah diungkapin, pokoknya kurang paham gitu ya secara medisnya penyakit ODGJ itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian yang tahu, komen aja di bawah, takutnya Bang Rian salah gitu, dan takutnya omongan-omongan Bang Rian soal ODGJ ini salah, mohon dikoreksi. Dan kalau misalkan ada yang tahu tentang penyakit ODGJ, tentang masalah ODGJ, tentang pendekatan ODGJ kayak gimana, komen aja di bawah. Nanti Bang Rian insya Allah akan koreksi dari komen-komenan kalian gitu. Dan Bang Rian juga di sini takutnya salah bicara juga. Di sini Bang Rian juga masih belajar menghadapi ODGJ yang terlantar gitu. Insya Allah kedepannya Bang Rian akan lebih baik lagi mengatasi ODGJ yang di jalanan gitu. Ya udah gitu aja pokoknya, saran dari Bang Rian seperti itu. Intinya masalah yang lagi viral sekarang ini gak patut banget dicontoh dan sangat tidak manusiawi gitu. Terus yang jadi masalahnya, kenapa kok ODGJ itu kok bisa masuk ke sana gitu. Yang jadi pertanyaan itu sih. Nah ini belum jadi Bang Rian belum ada jawabannya ya, belum ada berita-berita selanjutnya. Jadi kalau misalkan kalian yang tahu
komen aja di bawah ya. Ya udah itu aja pokoknya. Aduh, ya Allah.